Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV Media Story Inspirasi Bisnis. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas terkait cara kerja dropship ya. Sebelumnya Anda tahu dropship itu apa? Yaitu dropship itu secara gamblangnya Anda menjual produk orang lain di platform marketplace atau di platform lainnya ya teman-teman. Nah, saya di sini akan menjelaskan ya sedikitnya tentang dropship ya. Dropship itu cara kerjanya seperti apa. Jadi sangatlah sederhana ya. Yaitu Anda hanya tinggal mencari si penjual ya yang bersedia menerapkan metode bisnis ini ya. Untuk kemudian ya penjual tersebut berkomitmen ya dalam mengirimkan pesanan yang mereka terima dari Anda ya selaku dropshipper kepada pelanggan yang membeli produk tersebut melalui Anda. Contohnya, Anda mempunyai toko di Tokopedia, di Shopee atau di Lazada yang Anda produknya ambil juga di marketplace. Misalkan Anda cari di punya platform juga, salah satunya ada platform penyedia untuk dropship itu Jackmall ya, ada Jackmall, terus ada juga dropship aja atau Baleomall, itu ada di situ ya teman-teman untuk penyedia para si dropshipper ya. Di situ sudah banyak sekali support untuk para dropship ya. Atau bisa Anda juga mencari barang atau produknya di Shopee atau Tokopedia atau Lazada ya teman-teman. Di situ banyak sekali ya. Apabila Anda pengen dropship dari misalkan sesama toko ya, antara toko Anda, misalkan Anda mau buka di Shopee, terus Anda mau jual juga di Shopee, atau tentu juga Anda mau jual barang tersebut di supplier tersebut adanya di Tokopedia, lalu Anda jual di Shopee ya. Nah, seperti itu cukup efisien ya. Jadi kalau misalkan si suppliernya tidak mempunyai toko di Tokopedia, Anda bisa jual di Shopee. Itu sangat menguntungkan ya, karena mungkin saingannya pun tidak berat ya apabila si penjual tersebut tidak menjual juga barangnya di Shopee ya teman-teman. Jadi sebelum Anda cari, misalkan Anda pengen dropship barangnya di Shopee ya, terus Anda ngambil barang dari Tokopedia ya. Nah, terlebih dahulu Anda mungkin menurut saya riset dulu ya. Apakah Anda secara risetnya langsung nanya ke call centernya atau di chat lewat Tokopedia langsung. Misalkan chat salah satu supplier misalkan apa, terus chat, apakah Kakak, selamat pagi, selamat siang, atau sore, apakah bisa menyediakan jasa dropship misalkan, ataukah bisa produk Kakak digunakan untuk saya jual kembali sebagai dropshipper. Nah, di situ biasanya nanti ada respon, misalkan, oh bisa Kakak, silakan kontak ke sini. Biasanya menyediakan call center atau member kayak semacam call centernya dari si supplier tersebut untuk Anda hubungin. Nah, apabila Anda mendapatkan orderan, nanti Anda biasanya langsung check out di Shopee atau melalui nomor tersebut. Nanti prosesnya Anda biasanya transfer atau segala macam itu bebas Anda metodenya mau seperti apa. Biasanya ada dua metode. Metode pertama cara kerjanya melalui order langsung lewat si toko suppliernya tersebut. Misalkan di Tokopedia, Anda harus order ke Tokopedia, nanti disamakan nomor resinya di Shopee ya. Atau Anda bisa saja dropshipnya dari tokonya di Shopee, terus Anda jualannya di Shopee, tinggal disamakan aja. Metodenya sama seperti itu. Atau bisa juga Anda hubungin si nomor tersebut, kontak si supplier tersebut yang Anda sudah minta sebelumnya. Misalkan di Tokopedia sudah Anda chat atau di Shopee sudah Anda chat, lalu si dropship tersebut, si toko tersebut ngasih nomor kontaknya kayak Telegramnya atau WhatsAppnya, itu justru memudahkan Anda ya. Jadi Anda mempunyai dua metode ya. Nah, apa sih keuntungannya dropship itu? Jadi pertama, tidak perlu menyediakan produk atau tidak perlu memikirkan proses produksi ya, atau proses pembelian barang ya, atau proses stok barang. Jadi sangat mudah. Anda tidak harus stok barang ya. Jadi Anda sudah disediakan produknya. Syukur kalau misalkan si
supplier tersebut menyediakan kayak semacam katalog dari katalog seperti video ya dari marketplace-nya, atau langsung bisa lewat WA-nya. Misalkan, kakak saya minta video barang ini dong untuk saya jual di sini, untuk optimasi, misalkan optimasinya di Shopee seperti itu. Jadi lebih bagus karena si para buyer, kalau misalkan ada juga yang mau membeli barang tersebut misalkan di Shopee, tentu mereka pengen melihat barangnya seperti apa sih. Nggak mungkin dia, ada juga yang cukup melihat gambar tapi mereka langsung trust ya, jadi langsung percaya dan langsung beli. Ada juga mungkin yang melihat video dulu baru trust, ada juga yang biasanya melihat ulasan orang lain yang sudah beli baru membeli barang tersebut. Nah, namanya itu trust ya teman-teman, untuk kepercayaan si buyer atau si pembeli terhadap toko Anda, seperti itu teman-teman. Nah, terus keuntungannya juga dapat menjual sebagian variasi produk atau jasa berbagai penyedia ya. Jadi teman-teman, Anda tidak hanya ya dalam satu toko, misalkan Anda mempunyai beberapa supplier ya, misalkan ada 2 supplier, 3 supplier, tapi ya ada cara mainnya seperti itu teman-teman. Bisa sebenarnya satu toko Anda mempunyai 3 supplier atau 4 supplier, yang mungkin nanti saya bahas di video selanjutnya teman-teman. Silahkan komentar di bawah apa perlu dibahas ya. Kalau misalkan perlu dibahas, nanti saya buat videonya ya teman-teman. Nah, untuk kerugiannya apa sih? Nah, untuk kerugian para dropship ya, tidak memiliki kendali ya, tentu ya, tidak memiliki kendali atas ketersediaan produk, karena yang mengatur semua itu adalah si supplier tentu. Jadi seperti ini, jadi seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Apabila Anda tidak mempunyai produk, tentunya Anda tidak stok produk tersebut. Misalkan stok produk tersebut Anda jualan kaos atau baju ya teman-teman. Nah, variasinya S, M, L atau XL. Nah, Anda tidak bisa mengatur si supplier tersebut untuk menyediakan produk tersebut apabila kendalanya misalkan si supplier itu kehabisan atau dalam produksi atau yang lainnya. Tentu seperti itu ya, itu sebuah kerugian dropship. Tapi ya Anda harus update ya. Kalau misalkan Anda setiap harinya tidak update stok si supplier, pasti Anda akan mengalami sebuah masalah ya, karena menyangkut reputasi toko Anda ya. Nah, kerugian kedua apa sih? Kualitas produk akan sulit untuk Anda jamin ya. Oke, tentu pasti ya. Jadi Anda untuk mengatasi hal tersebut ya, Anda misalkan pengen dropship toko A ya, tapi Anda bingung ini kualitasnya seperti apa ya, atau misalkan ada jaminan nggak sih, seperti itu ya. Kalau misalkan ada kerusakan atau misalkan barang tidak sesuai, nah Anda harus sebelum dropship barang tersebut, Anda harus mempunyai komitmen terhadap supplier tersebut. Komitmen dalam arti apabila barang ada yang rusak, barang ada yang ketukar, atau barang ada yang tidak dikirim dan yang lainnya, Anda silahkan diskusikan seperti apa. Oke. Nah, untuk yang ketiga, tidak bisa atau sulit mengontrol pengiriman pesanan karena semua tergantung pada penyedia produk atau jasa Anda, jasa dari si supplier tersebut ya teman-teman. Jadi Anda atau si penyedia jasa harus mempunyai, sekali lagi harus mempunyai komitmennya terkait dengan mengontrol suatu produk ya. Apabila Anda juga harus melihat setiap harinya, kontrol apakah barang A atau produk B, C, D, silakan kontrol yang sudah habis, yang mana yang mau habis, yang mana Anda silakan kontrol setiap harinya ya teman-teman. Terus apabila ada komplain atau pertanyaan atas produk atau jasa atau produk si supplier sendiri, tetapi Anda harus menanyakan kembali kepada penyedia produk atau jasa. Jadi itu sekali lagi balik lagi, Anda mau mendropshipkan barang tersebut, Anda harus mempunyai sebuah nomor WA atau Instagramnya si supplier tersebut ya. Jadi itulah salah satu mungkin kerugian dari dropship ya, tapi kerugian itu bisa diminimalisir dengan yang tadi saya sebutkan ya, tidak memiliki kendali ya.
tidak memiliki kendali atas produk, ya Anda silahkan harus melihat setiap hari barangnya, update barangnya dari supplier berapa lagi, misalkan stok A tinggal 5 pieces atau B 5, atau yang produk B tinggal 1 pieces, silahkan Anda update atau Anda kosongkan di marketplace tersebut barangnya ya, apabila sudah habis ya teman-teman. Jadi seperti itu sih untuk kerugiannya. Jadi kalau keuntungannya banyak sekali ya teman-teman. Jadi Anda mungkin yang ingin berbisnis bingung atau tidak mempunyai barang, ini solusi yang sangat tepat bagi Anda ya, selaku apa ya, penjual atau yang menjualkan ya, selaku toko ya, atau Anda mungkin selaku pembisnis yang mungkin tidak mau ribet ya. Jadi sebenarnya banyak sekali keuntungannya. Jadi Anda tidak memikirkan packing, harus packing segala macam, itu sudah di packing oleh si supplier tersebut ya. Nah, apabila Anda terjadi retur, mungkin nih salah satu kerugiannya juga kalau misalkan barang itu retur COD ya, Anda harus menanggung ongkos kirimnya tersebut ya teman-teman. Jadi itu salah satu kerugiannya, harus siap-siap. Jadi harus tapi ya yang saya pernah alami ya sebagai dropship ya, emang itu salah satu kendala juga ya, tapi ya itu sebuah resiko, mungkin sebuah resiko dalam kita menjalani usaha ya teman-teman. Nggak mungkin suatu pekerjaan tidak ada resiko ya teman-teman. Nah, apabila Anda pengen melihat cara bagaimana sih membangun sebuah toko, nanti lihat aja link deskripsinya. Saya mempunyai toko link Shopee, itu juga dropship ya teman-teman. Dropshipnya di mana? Nanti mungkin saya akan bahas di lain kali ya. Itu saya sharing saya mungkinnya sebagai dulu atau sekarang juga sebagai dropship ya teman-teman. Jadi saya tidak mau ribet stok barang, packing barang, lakban barang segala macam. Jadi saya mendingan dropship lah ya. Sedikit tips dari saya, apabila Anda ingin dropship, silahkan ambil keuntungan 30-100%. Misalkan produk A itu dari si supplier jualnya 100 atau 70 atau 50 ribu, Anda silahkan di up, misalkan 30% jadi 80 ribu, Anda ngambil keuntungan 30 atau 100. Jangan dari supplier A itu misalkan harganya 50.000, Anda jual 60.000, itu pasti Anda hanya capek-capek aja ya teman-teman, hanya buang-buang waktu, karena di situ Anda nanti ada potongan dari Shopee, dari Tokopedia atau dari Lazadanya. Nah, seperti itu ya. Itu tips dari saya dan triks dari saya. Mungkin nanti apabila ingin ada pembahasan terkait ide bisnis online, silahkan komentar di bawah. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, supaya channel saya semakin berkembang, menjadikan sebuah inspirasi bisnis bagi Anda semua yang ingin mencari sebuah bisnis yang mungkin tidak ribet, yang mungkin tidak harus mempunyai modal besar, tapi modal kecil saja sudah cukup, atau mungkin tanpa resiko ya teman-teman. Itu aja ya, jangan lupa tombol loncengnya supaya ada notifikasi video berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.